Di sini kalau dalam orang Jawa dulu, ular weling itu nggawa piweling, membawa pesan. Sebenarnya ular weling itu sendiri dia tidak akan gigit kalau dia tidak disentuh. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Ada pertanyaan dari teman semuanya, pertanda apa apabila ada hewan berbisa masuk ke rumah? Nah, ini sebenarnya kalau dalam ajaran Jawa dulunya, apabila ada hewan masuk ke rumah kita, itu bisa menjadi sebuah pertanda. Sebagai contoh, ada ular yang sangat berbisa masuk ke dalam rumah kita. Hewan seperti hewan berbisa, hewan melata seperti ular atau kalajengking atau yang lainnya, apabila masuk ke rumah itu memang terkadang mereka membawa pertanda. Seperti contoh ular weling gitu. Ular weling kalau masuk ke rumah, orang-orang terdahulu itu meyakini bahwa yang punya rumah ini akan mendapatkan kesusahan, atau bisa orang yang punya rumah ini memiliki nazar ataupun memiliki janji yang belum ditepati. Biasanya akan masuk ular weling. Di sini kalau dalam orang Jawa dulu, ular weling itu nggawa piweling, membawa pesan. Sebenarnya ular weling itu sendiri dia tidak akan gigit kalau dia tidak disentuh, dan dia lebih banyak diam. Ular weling itu sebenarnya dia hanya memberi pertanda atau apa. Nah, di saat itu masuk ke rumah, sampai dianjurkan untuk introspeksi, apa janji yang belum sampean tepati atau janji yang belum sampean jalankan itu apa. Beda dengan ular kayak ular berbisa lainnya, ular sendok, ular kobra. Itu terkadang dalam keilmuan ada salah satu teknik menyakiti orang dengan menggunakan sarana hewan. Bisa dengan ular, bisa dengan kalajengking, bisa dengan semut-semut yang beracun. Itu memang ada caranya. Makanya buat teman-teman, di saat ada ular masuk, terus bebarengan dengan salah satu pakaian sampean hilang, contoh daleman yang sampean jemur hilang gitu. Nah, itu sampean juga harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena apa? Untuk menyakiti orang dengan menggunakan sarana hewan, itu yang memang diperlukan adalah baju. Terutama baju yang belum dicuci, yang masih berbau keringat orang yang memakainya. Kok bisa seperti itu, Kang? Itu gini, hewan itu memiliki tingkat emosional yang tinggi. Kayak ular, kayak lipan, kayak kalajengking,
kayak semut itu memiliki tingkat emosional yang tinggi. Nah, baju panjenengan yang masih berbau keringat itu, hewan itu menandai dengan bau panjenengan itu, dengan bau panjenengan, karena penglihatan hewan itu tidak begitu stabil, tetapi dia hafal dengan bau-baunya. Nah, baju sampan itu dibikin untuk membuat emosi hewan itu. Beberapa hari bersama hewan itu. Setelah itu hewan itu dilepas, nanti akan mencari sampean. Ini garis besarnya saja. Untuk detailnya nggak usah, nanti bisa digunakan oleh teman-teman untuk berbuat yang tidak baik. Nah, makanya untuk hewan yang masuk ke rumah itu adalah sebuah pertanda. Kalau ular weling berarti dia membawa pitutur ataupun membawa pesan. Mungkin kita harus introspeksi diri. Mungkin kita ada janji, kita ada nazar, kita janji dengan seseorang yang tidak kita tepati. Dan kalau ular berbisa lainnya atau hewan-hewan berbisa lainnya itu bisa jadi orang ingin menyalahi panjenengan. Tapi ada juga hewan yang apabila masuk itu membawa rezeki. Contoh, ada kucing yang tidak sampan kenal tiba-tiba masuk. Semut banyak, itu biasanya juga membawa rezeki. Ada juga kupu-kupu, tapi yang kupu-kupu yang bukan yang coklat itu. Kalau yang coklat itu biasanya juga membawa pesan. Nah, begitu pinter ya leluhur kita dulu di saat ada hewan masuk dalam rumahnya itu justru menjadi sebuah pertanda atau pesan. Yang sekarang terkadang kita tidak mempelajari itu. Kalau leluhur kita dulu ada sesuatu itu langsung dipelajari, dihafalkan, dan nanti apabila suatu saat ada masuk lagi, itu adalah sebuah pesan atau pertanda. Tapi untuk rumah panjenengan apabila tidak ingin dimasuki hewan-hewan berbisa itu, bisa sampean pakai garam yang kasar itu sampean sebar keliling rumah dan dalam rumah. Nanti rumah sampean akan terhindar dari hewan-hewan yang berbisa. Ya memang ada yang membawa pesan, tapi terkadang ada juga yang memang itu tujuannya untuk menyakiti panjenengan. Dan hewan-hewan yang dipakai untuk menyakiti kita itu menggigitnya kita itu saat kita tidur. Jadi kita tidak terasa dia mengambil kesempatannya di saat kita sedang tidur itu tadi. Nah, makanya selalu waspada di rumah panjenengan, dan tidak semua orang itu senang dengan kita. Terkadang 20 orang, 15 orang yang tidak senang, hanya 5 orang yang senang. Tetapi di hadapan kita 20 orang itu semuanya senang. Itulah kewaspadaan kita, di mana di saat ada hewan-hewan tertentu masuk ke dalam rumah panjenengan, di situ panjenengan harus introspeksi diri, harus hati-hati, harus waspada. Boleh kita mengira-ngira, tetapi jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Boleh mengira-ngira, tapi jangan sampai menyalahkan orang lain. Agar apa? Agar kita tidak selalu beranggapan bahwa kalau seperti ini nanti si dia yang ini dia yang ini gitu.
Jadi kerukunan tetap terjaga. Nah, itu pesan buat teman-teman. Jawabannya, apabila ada hewan masuk, itu adalah sebuah pertanda dan sudah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat pada panjenengan semua. Tapi untuk terhindar, yaitu tadi caranya, sampean cukup dengan menggunakan garam, sebar di rumah panjenengan, di sekeliling atau dalam rumah sampean. Nanti rumah sampean akan terhindar dari yang namanya makhluk-makhluk ataupun hewan-hewan yang berbisa. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam cerdas, salam rahayu.